larangan untuk durhaka pada orang tua. Itu selalu terkait. Contoh Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah An-Nisa ayat 36, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Lihat, Allah gandengkan beribadalah kalian pada Allah, jangan engkau sekutukan Allah, dan berbuat baiklah, berbaktilah kepada kedua orang ibu bapakmu. Digandengkan. Maka termasuk pula ketika seseorang dilarang untuk melakukan kesyirikan, maka dilarang pula untuk durhaka pada orang tua. Untuk menunjukkan apa? Besarnya hak orang tua atas diri anak. Dan kita Bapak Ibu sekalian, kita ini posisi kita dua. Kita sebagai anak dan kita sebagai orang tua. Ketika kita sebagai orang tua, kita akan ditanya sama Allah, sudahkah engkau memberikan yang terbaik untuk putra putrimu? Pendidikan agamanya, akidahnya terutama, akhlaknya, bekal-bekal dia di dunia, dan seterusnya dari kebaikan-kebaikan dunia dan akhiratnya. Nanti kita ditanya. Yang kedua, kita ini sebagai anak. Maka posisi kita sebagai anak ditanya sama Allah, sudahkah engkau berbakti kepada orang tuamu? Jadi posisi kita dua Bapak Ibu sekalian. Maka bersiap-siaplah kita untuk memberikan jawaban yang terbaik nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Qayyim al-Jauzi mengatakan, jika ada orang tua yang kemudian menelantarkan pendidikan anak-anaknya, kemudian anak-anaknya durhaka kepada dirinya, kemudian dicelalah anak itu, anak akan membalas, wahai ayah, engkau ketika kecil engkau telantarkan, maka ketika aku besar aku durhaka padamu. Ada sebab akibat. Karena tidak mungkin seorang anak ujuk-ujuk durhaka sama orang tua, tidak mungkin. Anak itu kan lahirnya fitrah Pak ya. Kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Seorang anak itu lahir dalam kondisi fitrah. Orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani atau Majusi. Artinya apa? Kita ini semua dibekali oleh Allah Subhanahu wa taala piranti mengenal kebaikan. Bukankah Allah berfirman, alastu birabbikum? Qalu bala syahidna. Di alam ruh kita disumpah oleh Allah Subhanahu wa taala, bukankah aku ini Rabbmu, Rabb kalian semua? Kita semua menjawab di alam ruh, benar ya Allah, engkau adalah Rabb kami. Supaya apa? Supaya tidak ada pengingkaran kelak di hari kiamat, kita nggak pernah kenal Allah. Nah, kita ketika bayi dulu itu sudah punya Pak, sudah punya nilai-nilai. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum
ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. Alhamdulillah, kita bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia, rahmat serta nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Terkhusus Allah berikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kita beragama di atas tuntunan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, serta nikmat Allah mudahkan langkah kaki kita untuk duduk di majelis ilmu ini. Allah berikan kita nikmat sehat, Allah berikan kita nikmat luangnya waktu, yang semoga Allah jadikan duduknya kita di majelis ilmu ini sebagai pemberat timbangan kita nanti di hari kiamat. Salam serta salawat untuk Nabi kita yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat serta seluruh pengikutnya. Bapak Ibu sekalian kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan pembahasan Kitab Tauhid, masih ada di bab yang ke-10, yaitu babu ma jaa fi dzabhi li ghairillah, bab tentang menyembelih binatang untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Dan telah berlalu pertemuan sebelum Ramadan yang lalu pada dalil yang kedua, dan sekarang kita lanjutkan, penulis membawakan dalil yang ketiga. Di bab yang ke-10 ini penulis membawakan dalil dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu di Sahih Muslim hadis nomor 1978. Ali berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku tentang 4 perkara. Beliau bersabda, la'anallahu man dabaha li ghairillah, la'anallahu man la'ana walidayh, la'anallahu man awa muhdisan, la'anallahu man ghayyara manarul ard. Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, melaknat 4 orang. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala, la'anallahu man dabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih binatang bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, la'anallahu man la'ana walidayh. Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Kemudian yang ketiga, la'anallahu man awa muhdisan. Allah melaknat orang yang melindungi orang yang berbuat kejahatan. Dan yang keempat, la'anallahu man ghayyara manarul ard. Allah melaknat orang yang merubah tanda batas tanah. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis ini, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi menjelaskan tentang 4 hak yang masing-masing hak harus kita penuhi. Yang pertama adalah haknya Allah, kemudian haknya Nabi, kemudian hak jiwa, dan kemudian haknya orang lain. Tercantum dalam hadis yang barusan dibawakan oleh Ali bin Abi Thalib. Sisi pendalilannya apa? Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, melaknat, menjauhkan rahmat dari orang yang menyembelih bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Imam Nawawi rahimahullah taala di syarah Sahih Muslim ketika beliau mengomentari hadis ini, beliau berkata, wa amad dabhu li ghairillah fal muradu bih ayyadbaha bismi ghairillahi ta'ala. Adapun maksud menyembelih kepada selain Allah adalah menyembelih dengan nama selain Allah. Jadi ketika menyembelih tidak mengucapkan bismillah, tapi mengucapkan nama selain Allah Subhanahu wa taala. Contoh kata Imam Nawawi, kaman dabaha lis sanam awis salib awi li Musa aw li Isa sallallahu alaihima aw lil Ka'bah aw nahwi wa nahwi dalik. Apa kata Imam Nawawi? Maksudnya adalah menyebut nama selain Allah, seperti seseorang yang menyembelih hewannya dengan menyebut nama berhala. Kalau di masa dahulu ada berhala Lata, Uzza, Manat, Hubal, dan yang selainnya, maka mereka menyebut nama berhala tadi, kemudian disembelihlah hewan tadi. Atau atas nama salib, atau atas nama Nabi Musa, atau atas nama Isa, Nabi Isa alaihissalam,
atau atas nama Ka'bah atau yang selain darinya. Karena kalau yang disebut selain Allah pasti banyak contohnya, banyak ragamnya. Imam Nawawi memberikan contoh di antaranya. Fakullu hada haramun. Semua itu kata Imam Nawawi haram. Semua penyembelihan yang menyebut nama selain Allah haram. Wala tahillu hadihi ad-dabihah sawa'un kana ad-dabihu musliman au nasraniyan au yahudiyan nassa alaihi syafi'iyyu wattafaqa alaihi ashabuna. Dan sembelihannya tidak halal. Jadi ketika seseorang menyembelih bukan nama Allah, maka sembelihannya haram dan tidak halal untuk disantap. Apakah yang menyembelih itu orang muslim, orang Nasara, orang Yahudi? Maka menurut Imam Syafi'i dan kesepakatan jumhur ulama dari Syafi'iyah, maka haram, tidak halal daging yang disembelih. Fa'in qasada ma'adhalika ta'dimal madbuhi lahu ghairillahi ta'ala wal ibadata lahu kana dhalika kufron. Adapun jika ternyata selain menyembelih itu bukan atas nama Allah, sudah kita ketahui kata Imam Syafi'i tadi haram, dagingnya tidak halal, maka kalau dimaksudkan justru untuk mengagungkan yang disebut namanya tadi, maka ini sudah termasuk kufur. Jadi kalau tanpa pengagungan, maka dagingnya itu haram, perbuatannya haram. Tapi ketika sampai pada sifat pengagungan terhadap nama yang disebutkan selain nama Allah tadi, maka pelakunya sudah termasuk kufur. Fa in kana dabihu musliman qabla dzalika sara bidzabhi murtaddan. Adapun jika yang menyembelih seorang muslim kemudian dia sebut nama selain Allah, maka dia murtad dengan sebab penyembelihan tadi. Maka kalau kita dapati kalau menjelang bulan Dzulhijjah, panitia diminta untuk selektif dalam memilih jagalnya. Jangan cari jagal yang akreditasi Islamnya diragukan. Karena apa? Nanti sembelihannya tidak halal. Kemudian dagingnya nggak bisa disantap, Pak. Nggak bisa dibuat krengsengan, sate, gulai, dan seterusnya. Eman-eman nanti. Maka disebutkan bahwasanya menyembelih hewan kurban itu, maksud hewan yang lain, bukan hanya kurban, itu terbagi menjadi dua bentuk. Yaitu menyembelih bukan karena ibadah, tapi dimakan dagingnya, atau menyembelih karena ibadah, terbagi dengan beberapa bentuk. Yang pertama, yaitu seseorang menyembelih hewan bukan karena ibadah, tapi karena ingin dimakan dagingnya atau untuk memuliakan tamu. Maka dahulu orang-orang jahiliyah, Arab jahiliyah dahulu dalam memuliakan tamu luar biasa Bapak Ibu sekalian. Jika ada tamu satu datang, maka mereka menyembelih seekor onta. Bahkan sampai pun kalau memang adanya hanya onta yang sangat mereka sayangi, sangat mereka rawat, mereka rela untuk menyembelih hewan itu untuk memuliakan tamu mereka. Bayangkan satu orang dijamu satu ekor onta, Pak. Napa mboten kelompoken niku, Pak. Mereka sangat memuliakan tamu. Nah, mungkin boleh jadi seseorang itu ketika menyembelih hewan, entah ayam, nopo bebek, nopo mentok, kan sekarang banyak mentok dirica-rica, Pak nggih. Nopo kambing, mungkin sapi. Kemudian untuk memuliakan tamu, ini masuk di bab yang pertama ini, yaitu seseorang menyembelih bukan dalam rangka ibadah, tapi untuk diambil daging manfaatnya, untuk kemudian memuliakan tamu. Maka yang seperti ini terbagi menjadi tiga. Kalau dia menyembelihnya dengan menyebut nama Allah, maka jadilah itu halal dagingnya. Kemudian yang kedua, kalau dia menyebut dengan tidak nama Allah, maka sembelihannya tidak halal dan dianggap bangkai. Dianggap bangkai, tidak halal untuk dimakan. Walaupun tujuannya hanya untuk diambil dagingnya saja,
untuk dibuat makanan, disuguhkan ke tamu, tapi karena dia menyembelih tidak memakai nama Allah Subhanahu wa taala, maka dagingnya ini dianggap hewan bangkai, maka tidak boleh dimakan. Yang ketiga, dia menyebut nama selain Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana contoh Imam Nawawi tadi. Menyebut nama berhala, Nabi Musa, Nabi Isa, dan seterusnya, maka sembelihannya selain haram, maka berpotensi jatuh pada kesyirikan. Karena dia sudah menyebut nama selain Allah Subhanahu wa taala, kemudian boleh jadi orang mengagungkan dengan nama yang disebut selain Allah Subhanahu wa taala. Maka potensinya besar untuk terjatuh pada kesyirikan. Yang kedua, yaitu seseorang menyembelih hewan itu dalam rangka untuk ibadah. Maka orang seperti ini yang diambil bukan dagingnya sebenarnya, tapi nilai apa? Takarubnya. Ketika dia mengalirkan hewan-hewan darah-darah hewan kurban, maka itulah letak takarubnya pada Allah Subhanahu wa taala. Maka sampai sebagian ulama menyebutkan, manakah yang lebih utama, berpatungan sepertujuh sapi atau hewan kambing 1 atau 2 biji misalnya. Para ulama menjelaskan, sebagian lebih menguatkan pendapat memperbanyak hewan kurbannya, karena semakin banyak hewan kurban yang tertumpah darahnya, itu semakin dekat dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka model kedua ini seseorang menyembelih dalam rangka untuk ibadah, yaitu dia mengalirkan darahnya hewan kurban. Maka termasuk di dalamnya adalah Idul Adha nanti, kemudian akikah, kemudian dam, ya, pelaksanaan haji, kemudian seseorang nazar, saya kalau lulus atau anak saya nanti masuk PNS, keterima ASN, tak nyembelih sapi 2 misalnya, itu nazar, maka dia harus kerjakan. Nah, ini termasuk apa? Penyembelihan dalam rangka untuk takarub, beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang dinilai apa? Rasa ikhlasnya dia dalam menyembelih hewan tadi. Kalau ternyata ada dampak manfaat daging yang bisa dikonsumsi dan seterusnya, maka ini hikmah dari pemanfaatan hewan penyembelihan. Maka yang seperti ini ada 2 bentuk, yaitu menyembelih dalam rangka untuk memuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadilah itu ibadah. Maka dagingnya halal disantap dan seterusnya. Kita jumpai di Idul Adha, akikah dan seterusnya. Okay. Kemarin saya ngisi di Pasuruan, diminta untuk ngasih pengajian bulanan di Bea Cukai Pasuruan, sekaligus akikah kepala Bea Cukainya yang punya cucu lahiran. Terus ada yang tanya, Ustadz, kalau anaknya kembar, akikahnya berapa? Kan 1 laki 2 Pak ya. Terus kemudian perempuan 1, nek lanang loro dos pundi Ustaz? Bapaknya garuk-garuk Pak. 4 kelihatan itu. Para ulama menyebutkan bolehnya jika tidak berkelapangan rezeki untuk afdoliyahnya 2, maka dia boleh 1. Laki sunnahnya 2, kalau dia tidak berkelapangan boleh 1. Kalaupun tidak menjumpai jantan, maka betina pun boleh, karena harga betina lebih murah dibanding dengan yang jantan. Bahkan juga tidak berkemampuan pun, tidak ada kelapangan, ya enggak diakikoi, enggak punya apa-apa terus pun dia. Ya. Nah, ini termasuk apa? Ibadah, karena apa? Dia menyembelihnya dalam rangka untuk takarub pada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah seseorang yang menyembelih terjatuh kepada kesyirikan, yaitu dia menyembelih dengan maksud untuk nama selain Allah Subhanahu wa taala dan mengagungkan nama tadi. Contoh di sini dicontohkan, seseorang menyembelih untuk jin yang menunggu tempat tertentu agar tempat itu aman, terkendali, kondusif, tidak diganggu. Mungkin pemancangan tiang-tiang jembatan, pondasinya, maka disembelihlah supaya jin yang itu tidak mengganggu proyek yang sedang berlangsung. Maka ini termasuk kesyirikan, karena dia jelas-jelas mempersembahkan, ya,
sesuatu itu untuk mengagungkan selain Allah Subhanahu wa taala. Ditanamlah kepala kerbau dan seterusnya dan seterusnya. Atau seseorang menyembelih hewan kurban di atas pekuburan dalam rangka untuk mengagungkan atau mengkultuskan seseorang di tempat kubur tadi. Atau seseorang nadarnya menyembelih di tempat kubur. Parang nang mboten? Nggih mboten pareng, karena kubur bukan tempat untuk menyembelih hewan kurban. Bagaimana kalau sudah nazar? Nazar kan harus dikerjakan, Pak. Tapi ternyata nadarnya kan bermaksiat, maka tidak wajib untuk dikerjakan. Termasuk pula seseorang yang menyembelih hewan, yang masuk pada poin kedua ini, di depan seseorang yang dia muliakan, mungkin di depan gurunya, di depan masyaykhnya, di depan mursyidnya, dalam rangka apa? Untuk memuliakan, mengagungkan orang yang di depannya. Walaupun dia menyebut nama Allah, tapi niatnya apa? Mengagungkan orang yang di hadapannya, maka ini termasuk kesyirikan. Karena hewan kurban itu, hewan ketika disembelih harus dengan nama Allah, dan yang diagungkan adalah asma'ul. Ini beberapa poin jamaah sekalian terkait dengan la'anallaha dzabaha man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih atas nama selain Allah. Ketika nama disebut la'ana, dilaknat dan seterusnya, maka potensi dari dosa yang disebut setelah kata la'ana, laknat adalah dosa besar. Imma dia terjatuh pada dosa besar saja, atau justru terjatuh pada dosa besar yang lebih besar, yaitu kesyirikan. Maka potensi ini harus kita bendung, Bapak Ibu sekalian. Ya. Kemudian Nabi SAW bersabda, la'anallahu man la'ana walidayh. Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Wonten nggih? Lari yoga ngoten laknat orang tuanya? Kemarin sempat lihat di berita itu, Pak, ada seorang anak perempuan minta duit sama bapaknya yang sudah tua, nggak dikasih, bapaknya diajar, meninggal, Pak. Perempuan. Nek laki ngoten sik rada masuk akal, walaupun itu ya salah juga. Ini perempuan loh. Minta anaknya, minta bapaknya jajan nggak dikasih, bapaknya diajar. Pak rumah sakit meninggal bapaknya. Allahu Akbar. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala senantiasa menggandengkan antara ibadah kepada Allah dan berbakti kepada orang tua. Demikian juga ketika larangan syirik itu pasti Allah gandengkan dengan larangan untuk durhaka pada orang tua. Itu selalu terkait. Contoh Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah An-Nisa ayat 36, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Lihat, Allah gandengkan beribadalah kalian pada Allah, jangan engkau sekutukan Allah, dan berbuat baiklah, berbaktilah kepada kedua orang ibu bapakmu. Digandengkan, Bapak Ibu sekalian. Maka termasuk pula ketika seseorang dilarang untuk melakukan kesyirikan, maka dilarang pula untuk durhaka pada orang tua. Untuk menunjukkan apa? Besarnya hak orang tua atas diri anak. Dan kita, Bapak Ibu sekalian, kita ini posisi kita dua. Kita sebagai anak dan kita sebagai orang tua. Ketika kita sebagai orang tua, kita akan ditanya sama Allah, sudahkah engkau memberikan yang terbaik untuk putra putrimu? Pendidikan agamanya, akidahnya terutama, akhlaknya, bekal-bekal dia di dunia, dan seterusnya dari kebaikan-kebaikan dunia dan akhiratnya. Nanti kita ditanya. Yang kedua, kita ini sebagai anak. Maka posisi kita sebagai anak ditanya sama Allah, sudahkah engkau berbakti kepada orang tuamu? Jadi posisi kita dua, Bapak Ibu sekalian. Maka bersiap-siaplah kita untuk memberikan jawaban yang terbaik nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Qayyim al-Jauzi mengatakan, jika ada orang tua yang kemudian menelantarkan pendidikan anak-anaknya, kemudian anak-anaknya durhaka kepada dirinya, kemudian dicelalah anak itu, anak akan membalas, wahai ayah, engkau ketika kecil engkau telantarkan, maka ketika aku besar aku durhaka padamu. Ada sebab akibat. Karena tidak mungkin seorang anak ujuk-ujuk durhaka sama orang tua, tidak mungkin.
Anak itu kan lahirnya fitrah, Pak ya. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Seorang anak itu lahir dalam kondisi fitrah. Orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani atau Majusi. Artinya apa? Kita ini semua dibekali oleh Allah Subhanahu wa taala piranti mengenal kebaikan. Bukankah Allah berfirman, alastu birabbikum? Qalu bala syahidna. Di alam ruh kita disumpah oleh Allah Subhanahu wa taala, bukankah aku ini Rabbmu, Rabb kalian semua? Kita semua menjawab di alam ruh, benar ya Allah, Engkau adalah Rabb kami. Supaya apa? Supaya tidak ada pengingkaran kelak di hari kiamat kita nggak pernah kenal Allah. Nah, kita ketika bayi dulu itu sudah punya, Pak, sudah punya nilai-nilai kebaikan. Maka tugas orang tua bukan menciptakan kebaikan, tapi apa? Merawat kebaikan itu, membimbing kebaikan itu supaya mereka fitrahnya lurus. Maka orang tuanya lah kemudian menjadikan anak itu Majusi, Nasrani, menjadi orang yang jala. Itu karena bukan ujuk-ujuk anak terus kemudian durhaka, tidak ada. Apa kemudian Nabi Ibrahim salah? Apa kemudian Nabi Nuh salah? Kan tidak. Tidak mungkin tuh Nabi Nuh salah didik Kan'an, tidak mungkin. Tapi itulah hikmah Allah Subhanahu wa taala, menjadikan keluarga para anbiya untuk pelajaran bagi kita. Ada yang anaknya, ada yang istrinya, ada yang orang tuanya, ada yang pamannya, ada yang kerabatnya. Untuk apa? Untuk memberikan bekal pada kita bahwasanya dalam kehidupan ini pasti ada sisi-sisi dekat kita yang mungkin tidak akan sama dengan kita. Maka tugas kita untuk berdakwah, kemudian istiqomah, itulah yang harus kita lakukan. Bapak Ibu sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saking besarnya hak Allah Subhanahu wa taala dengan hak nabinya, hak orang tua, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat, ala unabbiukum bi akbaril kabair. Nah, di sini ada di Bukhari nomor 2654, di Muslim nomor 87. Maukah kalian aku beritahukan tentang dosa-dosa besar yang paling besar? Bala ya Rasulullah, tentu ya Rasulullah. Al-isyraku billah, engkau sekutukan Allah Subhanahu wa taala. Itu dosa besar yang paling besar. Wa uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Wa kana muttaqian fajalasa faqal. Kemudian setelah seperti itu Nabi mengatakan, kemudian Nabi dari bersandar, kemudian Nabi duduk. Habis Nabi mengatakan uququl walidain, dari bersandar beliau kemudian duduk. Wa qalu az-zur, kemudian Nabi sebutkan yang ketiga, yaitu ucapan palsu atau saksi palsu. Wa syahada zur, yaitu bersumpah palsu. Fama zala yukarraruha hatta qulna laitahu sakata. Nabi mengulang-ulang itu sampai para sahabat mengatakan, andai Nabi diam. Jadi Nabi dari bersandar, kemudian beliau duduk tegak begini untuk memberikan perhatian penting apa yang beliau ucapkan. Di antara kalimat yang Nabi sebutkan, isyraku billah wa uququl walidain. Nabi sebutkan berurutan. Setiap kali kata para ulama Nabi mengucapkan sesuatu dari yang penting kemudian setelahnya, berarti yang setelahnya itu mengikut pada yang di depannya. Berarti uququl walidain itu penting untuk diperhatikan, untuk tidak dilakukan oleh seorang anak. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-Baqarah ayat 83. Walaupun ayat ini khitabnya untuk orang-orang Bani Israel, Allah di sana mengatakan wa qulu linnasi husna. Ketika Allah perintahkan pada orang Bani Israel dengan beberapa kalimat, sampai di beberapa kalimat beliau Allah katakan wa qulu linnasi husna, dan berkatalah kepada manusia dengan ucapan yang baik. Ini kaidah Bapak Ibu sekalian. Ucapan itu harus baik. Entah caranya atau konten dari ucapan tersebut itu harus husna, baik. Padahal Allah di sini menuturkan tentang perkara sinten, orang lain. Nah, ini orang tua. Orang tua bukan orang lain. Mereka adalah orang yang memberikan jasa atas hadirnya kita di atas muka bumi ini kan. Kita kan tidak lahir dari batu, Pak. Enggak lahir dari batu kayak ontanya Nabi Soleh. Kita enggak keluar dari gedebok pisang. Dari rahim ibu kita dengan bibit dari ayah kita. Nah, ini Allah perintahkan apa? Wa qulu linnasi husna.
berkatalah pada orang lain dengan ucapan yang baik. Ini ada orang tua. Lalu kemudian ada anak melaknat orang tuanya. Loh, kok nemen? Sampai kemudian para sahabat berkata, ya Rasulullah, adakah anak itu yang berani mencaci maki orang tuanya? Heran para sahabat nih. Ketika Nabi mengabarkan ada anak itu mencaci maki orang tuanya, para sahabat tanya, adakah Rasulullah? Karena di zaman para sahabat tidak akan terjadi perkara itu. Maka kemudian Nabi SAW mengatakan, na'am, yasubu abar rajul wa yasubu abahu wa yasubu ummahu wa yasubu ummaha. Kalau engkau caci bapaknya orang lain, kemudian bapaknya anak tadi itu marah nyaci bapakmu, itu sama dengan kamu nyaci maki bapakmu. Jadi ini apa? Wasilah. Ada sebab orang lain nyaci maki bapak kita gara-gara kita nyaci maki bapaknya orang lain. Maka niki mboten pareng. Bukankah Allah melarang kita untuk mencaci maki sesembahan orang-orang musyrik? Padahal sesembahan orang musyrik salah no mboten? Jelas batil salah. Tapi mengapa tidak boleh dicaci maki? Kenapa enggak boleh, Pak? Kan jelas salah itu. Kenapa enggak boleh dicaci maki? Karena mereka akan membalas mencaci maki Allah tabaraka wa ta'ala. Dipreventif, Pak, dijaga. Maka anak yang, ya ini kalau zaman kita sih nggak ada, Pak. Anak-anak kita ini loh sering olok-olokan nama bapak anaknya orang lain. Di waru kalau saya sholat itu, Pak, anak-anak kalau maghrib tuh alhamdulillah kalau di sini kondusif, Pak, aman. Di waru nih Pak, sampai gregetan sampai. Sujud niku dipakai freestyle, Pak. Ini terus kakinya naik ke atas. Dan itu enggak satu dua anak. Saat baris belakang itu pada freestyle semua. Kata anak saya, itu freestyle itu, Bi. Jadi gini, Pak, pas sujud terus kakinya di atas semua, Pak. Allahu Akbar, saya itu sampai gregetan saya tak ceples gini, Pak. Kamu kalau enggak sholat pulang aja ke rumah, saya bilang. Orang tuanya kan enggak tahu kalau anaknya main di masjid. Taunya ke masjid kan Mbak Sarung ya. Karena setelah sore setelah maghrib itu mereka ada TPQ di masjid itu di atas. Pikirnya orang tua mereka sholat, ternyata enggak, Mbak. Mainan. Sampai rakaat terakhir ono sing olo-olokan bapak Budi, Hambang. Itu selama 3 rakaat maghrib, Pak. Kita di belakang yang kadang telat datang itu lah yang enggak kusuk tuh, Pak. Saya tahu itu pasti olo-olokan karena bukan nama anak-anak itu nama orang-orang sudah tua. Anak sekarang Gen Z itu namanya aneh-aneh soalnya. Itu nama lo anak-anak. Isa lanjut, Pak. Karena saya lihat anaknya sama, soalnya sama yang maghrib tadi. Cek banget anak-anak ini. Takmirnya diem aja, Pak. Nggak kusuk. Terus terang nggak kusuk saya kalau maghriban di sana. Nah ini ketika seseorang mencaci maki bapak orang lain, ibu orang lain, anaknya itu nyaci bapak kita, nyaci ibu kita, itulah yang namanya anak durhaka sama orang tua. Jadi kadang tidak menjadi sebab langsung, tapi sebab lewat orang lain. Kemudian Nabi bersabda, la'anallahu man awa muhdisan. Allah melaknat orang yang melindungi pelaku kejahatan, entah dengan kekuasaannya, kedudukannya, jabatannya, atau mungkin kalau punya tentara, yuk tentarai, dilindungi pelaku kejahatan ini, maka dilaknat sama Allah. Ibnu Asir ketika membahas makna dari muhdisan bisa bermakna 2. Kalau maknanya muhdisan maka pelakunya adalah sebuah dosa. Tapi kalau maknanya muhdasan adalah orang yang melindungi pelaku perbuatan yang tidak dicontohkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Melakukan sesuatu yang nggak ada contohnya dari Nabi kemudian dilindungi, maka pelindungnya ini termasuk yang dilindungi dilaknat sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang berbuat jahat kemudian dilindungi. Ya. Tapi secara prinsip Bapak Ibu sekalian, kalau seseorang muslim, mukmin melihat sebuah kemungkaran yang dia lihat dengan mata kepala sendiri dan tidak ada orang yang lihat, maka tugas dia apa? Menasihati. Yang kedua apa? Menutupi aibnya. Ini prinsip awal, ya, prinsip awal.
Si A melihat si B melakukan perbuatan tidak benar, yang lihat hanya dia, maka tugas dia nasihati si B, kemudian tutup aibnya, jangan disebar. Beda kalau si B ini melakukan perbuatan itu di publik, yang lihat orang lain, dia keluar-keluar bahkan beri pengumuman. Nah, maka seperti ini tidak usah ditutupi, karena sudah jelas-jelas dia membuka di publik. Tapi kalau panjenengan melihat seseorang melakukan sebuah dosa maksiat, panjenengan tegur, nasihati, tutupi rapat aibnya. Kalau ternyata tersebar ke tempat lain, ya Allah wa'alam, berarti orang lain yang melihat atau orang lain diceritain dan seterusnya, asal bukan dari kita. Ini prinsip, Pak. Kenapa? Karena Allah akan menutupi aib kita ketika kita menutupi aib saudara kita yang lain. Al jaza min jinsil amal, balasan sepadan dengan amal yang kita perbuat. Tapi jika memberikan mudarat dari perbuatan tadi, maka kita boleh menyebarkan atau menyebutkan aib orang tadi. Ya. Contoh, di satu tempat ada seseorang nih, pindah dari satu tempat yang lain, Pak. Di tempat yang lama itu saya tahu karena saya ngisi kajian di situ. Lama enggak kelihatan, tahu-tahu ternyata di tempat yang baru. Lama kemudian sering adzan, kemudian dipercaya adzan. Terus satu ketika pas saya ngisi, orang itu enggak ada. Terus saya tanya, terus diceritai, itu Ustaz, orangnya ndak amanah. Tuh kenapa ndak amanah? Ustaz tanya aja sama yang lain lah. Nah, saya nggak tahu kok suruh tanya sama yang lain ya apa nih. Terus ada yang cerita akhirnya, Pak, kalau orang ini terindikasi pinjam uang itu ndak balik-balik, nggak cuma 1, 2, 3 jamaah, banyak jamaah, dan sudah di SP3 sama takmirnya. Iya, di SP3 katanya, istilahnya orang-orang sana SP3. Kenapa kamu nggak balik? No, tak usir loh, tak lapor no polisi. Ditambah lagi ada iming-iming bikin dapur MBG abal-abal. Yang nggak tahu ceritanya gimana. Masalahnya begini, Pak. Indikator salahnya orang ini itu sudah tercium jauh sebenarnya di tempat yang awal yang tadi saya ngisi tadi itu. Cuma orang-orang sana nggak mau cerita. Lo kan mudorotan, Pak. Andai orang-orang sana cerita ke orang-orang yang baru tadi, kan dia bisa preventif, bisa jaga diri kan. Kalau dia begini-begini, oh kamu nanti dulu yang dulu begitu-begini kok. Ternyata orang yang sana tidak cerita. Saya bilang, lu salah lah. Kenapa? Karena akan memberi dampak mudarat yang banyak. Ternyata betul di tempat yang baru itu memberikan dampak buruk yang banyak. Pinjam dengan beberapa orang tidak kembali, Pak. Akhirnya dengan terpaksa tanda petik orangnya menyingkir ke tempat lain. Saya bilang, apa mengundurkan diri, Pak? Enggak, dia tuh butuh kita kok, Ustaz. Wong tiap kali kita subuh makan-makan itu, kalau kajian itu mesti dia bontot kok bawa pulang. Artinya dia butuh di tempat itu gitu loh. Maka kalau dia keluar berarti memang terpaksa. Akhirnya di tempat lain, Pak. Di tempat lain katanya orang yang kedua ini ketemu, ya hampir melakukan hal yang sama pula. Loh, saya bilang, Mas, sampean beritahu orang sana, saya bilang gitu. Panjenengan nanti dapat berita ada orang dari satu masjid ke masjid yang lain, alasannya nggak punya biaya pulang. Pernah nyampe ke sini enggak, Pak? Pernah nyampe ini. Di beberapa tempat di Sukodoro dan sekitarnya banyak, Pak. Sampai kemudian mau dilaporkan polisi, kemudian dia sudah cabut ke tempat lain. Modusnya yaitu kehabisan dana mau pulang. Sudah diantar ke terminal, besok balik lagi ketemu di tempat lain. Motifnya sama juga. Ya segitu-gitu aja. Sampai kemudian di blow up di beberapa grup WhatsApp supaya takmir masjid berhati-hati dengan orang seperti ini. Difoto, gambarnya difoto, dipampang. Nah, yang seperti ini Bapak Ibu sekalian itu bukan untuk menutupi melindungi kejahatan, bukan. Tapi justru untuk melindungi orang lain. Ya. Tapi kalau potensinya orang ini ya bisa dinasihati, maka silakan panjenengan tutup aibnya. Tapi kalau orang ini ternyata membuka di publik kejahatannya dan seterusnya, tidak usah dilindungi. Nanti kita dilaknat sama Allah nanti. Kena dosa ini soalnya nanti. Ngaten. Karena perintahnya apa? Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan, jangan tolong menolong dalam permusuhan dan pertumpahan darah serta kejahatan. Tidak boleh. Yang terakhir kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu man ghayyara manarul ard. Allah melaknat orang yang merubah batas tanah. Beli kaplingan tanah 4 kali 5
10 tahun kemudian jadi 8 kali 10. Sisone sapa niku? Di sini ada Pak, pagernya rumah maju depan. Itu kan tanahnya Fasum Pak, fasilitas umum kan, ya. Jangan Pak. Kita khawatir nanti kena ini soalnya. Ada 3 pendapat kalangan ulama makna dari manarul ard. Batas tanah apa maksudnya? Yang pertama adalah garis tanda batas tanah kita. Patokan tanah. Karena Nabi SAW dawuh di Sahih Muslim, "Manik tata'a sibaron minal ard bi ghairi haqqin." Barang siapa mengambil sejengkal tanah, sejengkal ini tanpa hak, tawwiqahu yaumal qiyamati min sab'i ardin, maka akan dikalungkan di lehernya 7 lapis bumi. Mikul sa'arit mawon Pak, wis boyo wis dengkek sedaya niki 7 lapis bumi dipikulkan pada orang yang ngambil cuma sejengkal. Lho ndaniyo nek berhektar-hektar tanah Pak. Di sebuah daerah di Surabaya, teman-teman kita itu punya tanah Pak, lama nggak dipakai, lama nggak dikunjungi, lama suatu ketika lah kok muncul bedak-bedak lapak-lapak jualan. Ketika diurus malah dicaci maki, mau dilaporkan ke polisi. Loh itu tanah saya, kata saya bilang. Terus dinasihati sama orang-orang kalau bikin tanah, beli tanah ya segera dibangun saja. Kalau lama nggak diendangi nanti tumbuh, bukan tumbuh jagung, bukan tumbuh bangunan Pak. Dipakai sama orang lain, dihak milik, alasannya tanah Gusti Allah. Aduh, ya memang semuanya Gusti Allah yang punya tanah ini memang. Tapi kan ada aturan mainnya Pak. Ini nggak boleh. Jadi yang dimaksud yang pertama manarul art itu tanda batas tanah. Hati-hati tanah tetangga kita kecaplok, mungkin dia diem aja, tahu-tahu dia doa, ya Allah timpakan bencana pada tetangga saya. Wah itu kita nggak tahu loh Pak. Iya itu orang dolim, yang didolimi itu kan doanya kan mustajabah kan. Kita khawatir orang yang diem aja ternyata doa terus tiap malam kita. Waduh kita bahaya itu. Hati-hati dari nyaplok tanahnya orang. Yang kedua, manarul ard itu maknanya tanda-tanda dari tanah haram di Mekah. Ya. Yang ketiga, yaitu manarul ard itu adalah tanda jalan di tempat umum. Ya, ada tempat umum, ada persimpangan jalan, ada perapatan, dan segala macam nih. Maka yang seperti ini jangan dirubah. Nggak dirubah nanti nyesatkan orang. Nggak boleh belok kiri dibalik gini misalnya gitu. Tapi di beberapa tempat Pak tanda kayak gini enggak berlaku Pak, enggak berlaku. Bahkan lampu merah itu juga enggak berlaku kok. Bahaya nih kok ya. Karena membahayakan diri sendiri dan orang lain dong ya. Karena kalau kita lihat tanah lampu TL itu hijau, kita kan maju kan ya. Nah ternyata orang sana yang sebelah sana nganggapnya hijau juga yang merah Pak. Nah, tabrakan tuh. Ada kan beberapa kasus di CCTV-nya Dishub ini kok. Berapa kali di daerah di Ponorogo kan sepi jalannya, bablas saja Pak. Tabrak meninggal. Walaupun saya juga kalau subuh kalau sepi ya kadang-kadang tak terabas juga Pak. Ngejar waktu saya sambil astagfirullah ya Allah, saya salah ya Allah. Istighfar Pak, tetap salah saya walaupun nggak ada orang. Karena saya lihat jam, kurang 5 menit terus sholatu wassalam, waduh ya lama telat ini nanti. Ya terpaksa saya istighfar sama Allah, ya Allah mohon maaf saya tak nerabas dulu ya. Tapi saya ngaku salah Pak, jangan nggak ngaku salah. Sepi Pak jalan, sepi, leres sepi. Tapi salah nih gue tetap, jangan diikuti saya ya. Jangan niru, itu salah. Ya. Tetap ikuti walaupun nggak ada polisi, nggak ada kendaraan ramai, tetap ikuti patuhi jalan-jalan yang berlaku. Kemarin saya hari raya nih kan ngisi di Perak Pak, dari Waru ke Perak Pak. Saya habis subuh langsung berangkat bablas. Di Darmo ditutup jalan,
Terpaksa lewat Kedung Doro. Kedung Doro banyak lampu merahnya, Pak. Wah, ini alamat ujian ini, Pak. Ya sudah, bablas saja, Pak. Depan saya perempuan itu lampu merah dibablas saya ikut ke belakang aja. Istighfar, astagfirullah. Salah saya. Jangan ditiru ya. Salah nih. Jadi tanda-tanda mana yang rojeh? Apakah tanda batas tanah yang tidak boleh dilanggar, tanah haram, ataukah tanda petunjuk jalan? Maka yang rojeh adalah pendapat yang pertama, yaitu yang nggak boleh tanda batas rumah-rumah tanah kita. Jangan dicaplok walaupun cuma sejengkal. Allah melaknat kita, maka termasuk ini perbuatan dosa besar. Semua kalimat yang merujuk pada dilaknat, dihukum dan seterusnya berarti pelakunya dosa besar. Nanti akibatnya Allah akan timpakan kita suruh mikul 7 lapis bumi, dan itu nggak akan mungkin kita lakukan. Maka semoga nasihat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ini terkait dengan yang pertama, yaitu la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Mudah-mudahan menjadi semangat kita senantiasa beribadah karena Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus mendekati bulan Idul Adha nanti, maka mari kita siapkan niat kita yang benar, yaitu untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk ria pamer hewan kurban kita, bukan, tapi memang karena Allah Subhanahu wa taala. Mungkin manfaat. Barakallahu fikum, jazakumullah khair. Matur nuwun atas perhatian panjenengan sedaya. Kita akhiri dengan doa. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.